Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berbincang di Beranda Perempuan. Beranda Perempuan memfokuskan perbincangan atas 3 hal. Pertama, tentang work married, dunia perkawinan. Kedua, tentang parenting, dunia pengasuhan. Dan ketiga, tentang gender. Kali ini kita akan ngobrol tentang toxic parent atau pola asuh toxic. Karena toxic artinya racun, jadi pola asuh toxic berarti pola asuh beracun. Begini, dalam masyarakat kita masih banyak anggapan bahwa memukul anak, menghukum anak, melakukan tindak kekerasan kepada anak adalah bagian dari pembelajaran. Mereka berpegang pada pepatah kuno, sayang anak dipukuli, sayang kampung ditinggalkan. Nah, norma-norma budaya yang berhubungan dengan sanksi hukuman terhadap anak ini salah satu penyebab kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, dipandang sebagai salah satu cara mendisiplinkan anak. Ini lazim dilakukan dan diterima secara sosial. Namun sekarang ini zaman berubah, perilaku juga berubah. Sekarang ini memukul anak untuk mendisiplinkannya bukan merupakan bagian dari pola asuh yang baik. Memang kita ngakui setiap orang tua punya pola asuh sendiri-sendiri. Tentu saja mereka berharap pola asuh tersebut bisa membuat anak tumbuh kembang dengan baik. Tapi banyak orang tua tidak menyadari bahwa dalam pola asuhnya terkandung toksit. Pola asuh itu mengandung racun. Pola asuh toksit berpengaruh buruk pada psikologis anak. Dengan bersandar kembali kepada pepatah kuno, sayang kampung ditinggalkan, sayang anak dipukulin. Tanpa sadar, beberapa pola asuh orang tua bisa menyurus kepada pola asuh toksik, pola asuh beracun. Pola asuh beracun ini harus dihindari karena bisa berefek buruk pada anak. Anak akan mengalami luka psikologis. Luka ini bisa dibawa anak sampai dewasa. Nah, ciri-ciri toxic parent: tidak menghargai anak. Orang tua merasa anaknya selalu kurang dan salah. Orang tua enggan memberikan apresiasi pada prestasi anak. Suka mengkritik dan meremehkan anak. Apapun usaha anak diremehkan dan dianggap tidak penting. Yang kedua, ciri toxic parent ini, orang tua tidak memberikan kebebasan sewajarnya pada anak. Orang tua terlalu mengontrol, tidak membiarkan anak melakukan apapun tanpa seizin orang tua. Ciri ketiga dari toxic parent adalah orang tua yang tidak memberikan batasan pribadi. Orang tua cenderung mencampuri segala urusan anak. Mereka tidak membiarkan anak untuk memiliki ruang pribadi. Yang keempat, cirinya adalah orang tua selalu ingin tahu tentang kehidupan pribadi anak. Suka memberi doktrin yang berlebihan. Suka memberi pengetahuan yang tak diperlukan anak. Anak sekarang ini apa-apa nanya Google. Dia sesungguhnya tak perlu diberi
doktrin yang berlebihan. Yang kelima, ciri orang tua toksik adalah memaksakan kehendak. Orang tua memasangkan kehendaknya pada anak, seolah-olah anak tumbuh tidak punya kehendak dan keinginan. Dan keenam, ada orang tua yang tidak mau kalah. Banyak orang tua merasa paling benar karena mereka merasa berpengalaman. Mereka mengabaikan pendapat anak. Jadi ada 6 ciri-ciri dari toxic parent. Orang tua dan mengasuh anak dalam pola asuhnya terkandung toksik, tanpa disadari dia telah merusak psikologis anak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa terjadi toxic parent? Bisa juga terjadi macam-macam. Yang terjadi toxic parent itu bisa karena orang tua tidak dewasa. Jadi belum bisa berjalan di dalam kesadaran bahwa pola asuh itu tidak harus dengan tindak kekerasan. Mendisiplinkan anak tidak perlu dengan pukulan, tidak perlu dengan hukuman. Ciri yang kedua, bisa saja orang tua itu mengalami OCD, obsesi compulsive disorder. Orang tua itu terobsesif. Anaknya harus jadi juara. Anaknya harus begitu, itu obsesi orang tuanya, dipaksakan kepada anak. Nah, itu melukai anak dan akan menjadikan toksik, racun bagi anak. Toksik dalam pola asuh. Yang ketiga, memang ada aja orang tua yang sikapnya kejam. Kita lihat lagi selanjutnya, anak korban pola asuh toksik biasanya bereaksi dengan menjauhkan diri. Kata-kata kasar yang diterimanya diinternalisasi untuk menghina orang lain. Pola asuh toksik dapat mengakibatkan gangguan kasih sayang, cinta yang abnormal. Dan lagi yang perlu kita lakukan, yang kita ingatkan, pola asuh toksik akan melukai psikologis anak dan bisa terbawa sampai dewasa. Nah, kita pahami emosi anak. Ada 4 macam yang emosi yang bekerja dalam diri anak. Anak harus gembira, ada nanti datang kesedih, datang marah, datang benci. Jangan biarkan emosi anak bergerak dari gembira menjadi sedih. Bila sedih dibiarkan akan menjadi marah. Marahnya dicuekin akan menjadi benci. Anak tidak bahagia. Bila anak tidak bahagia, orang tua juga tidak bahagia. Begitu ngobrol kita dalam Toxic Parent kali ini. Sampai ketemu dalam tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.